Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Syafi'i, naklul amah anil amah itu penting. Saya ulang lagi, naklul amah anil amah itu penting. Makanya guyonannya saya itu pernah ditanya seorang jurnalis. Ini kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu, itu daging babi itu utuh di pasar. Yang dicuri itu daging kambing. Lah yang jarah itu ditanya, kenapa tidak nyuri daging babi? Haram. Lah memangnya nyuri kambing itu halal. Jadi intinya maling saja masih bermadhab itu. Berarti masih. Saya punya teman di Jogja di pedalaman. Kebetulan satu tempat kerja sama saya. Iku cerita. Nak ngurmat babi ku ning njaba. Wong tanggaku Gus nak ngurmat babi ning njaba, nak wedhus ning kandang. Kena apa? Mergo babi ora dicolong, Gus. Haram. Nak nyolong wedhus, Gus, mergo halal. Jadi artinya itu pendidikan halal haram nganti maling kuwi jek ini. Itu nak setengah-setengah soleh nyolong itu nyolong pitik ta nyolong babi sing apit go mayuran. Pitik mergo halal. Ini cerita. Jadi intinya itu Wali Songo itu di bab hukum itu memang berhasil. Nikah juga gitu. Meskipun mereka orang fasik, itu gak kepengen nikah itu gak sah. Tetap kepengen nikah itu sah. Ayat juga gitu. Ini fatwa kula sekaligus. Kula nu nate diundang mengakatkan orang yang habis duhur itu nanti ada ketoprak. Tontonan ketoprak. Bukan tontonan pacul goa. Dulu itu memang kalau nate tangga Gus Muid itu riyen nama kesenian, pacul goa itu nama kesenian. Ya wong lucu tak Gus mungkin jam 09.00 ngangkat anakku. Tapi mungkin batu dulu wonten ketoprak. Jenengan takon delok ketoprak Gus, takon ngangkat modal. Terus ya wong jenenge jam 09.00 nganti jam 12.00 itu kan wis ya sindene wis nang kono macam-macam nang kono lah sama jenis. Tapi kula kiai tenan dadi rapati terganggu. Kula kan kiai sufi ya fakih, nek sampean kan mutasawwif mutor. Tasawuf karena kepeksa SK tadi. Itu enggak boleh ilmu kok mukroh itu enggak boleh mutor. Karena saya baca itu malamnya itu sering ngipi ketemu ulama-ulama dan saya sering baca malah yudroku kulluh la yudroku kulluh. Masyarakat itu seneng ketoprak, jo sampai juga seneng akad yang tidak sah. Pernah juga di tetangga desa saya ada orang mati karena oplosan. Itu kayaknya sowan saya, Gus saya datang enggak ke jenazahnya. Kamu harus datang supaya jenazah itu dikelola ala Islam. Kalau orang-orang soleh tidak datang nanti dikelola ala orang fasik. Didusi mbek arak itu terus piye. Terus mendeme didekno terus piye. Jadi kamu datang jangan niati hormat orang fasik tapi hormat syariat Islam di mana janazah muslim tetap wajib disesuaikan syariat napa? Islam. Nah, hal seperti ini harus sampean kaji nanti. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Al maisur la yasqutu bil. Jangan malah diajari tasawuf, bodoh kodok kodar, goblok kodok kodar. Malah ada sebenarnya ini, kenapa kayak goblok? Sesuai rencana Tuhan. Repot sih guys. Mboten iki kula mbong ngandani Gus Sobi, mbong ngandani sampean ora ros. Pokoknya masih jurusan tasawuf, pokoknya dulang fikih mawon Gus dicekoki fikih. Ya setuju nggih, jurusane tasawuf tapi ngajine. Oke, nah ora tazan daqo. Lho niku masyhur makalah itu. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf namung tafas saqo. Tapi wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazan. Tazan daqo kafir sih. Parah gak jadi kafir. Kowe tasawuf nemen-nemen rai-rai frustasi ngene dadi wah dadi wujud yakin. Rai-rai ini Gus ulang tasawuf tok dadi wahdatil wujud. Gayane fana suwe-suwe yo rada weng ngono. Tapi nak dilatih fikih
makmum masbuk, makmum muwafiq. Ana makmum masbuk. Dekne iku istighol mbek iftitah, ora maca Fatihah. Imame kadung rukuk. Iku gak ditoleransi mergo istighol bis sunnah anil fardhi. Oh nak ngono wis mesti bingung ra ngarah dadi wahdatul wujud. Mergo sinau iku tok wis bingung. Ana wong kadung sujud, eling ora kunut, kok balik kunut, salate batal. Mergo tarkul fardhi lisun. Oh wis ra ngarah dadi wahdatul wujud. Nek rai-rai ngene diajari tasawuf. Ana wali pewasir didungani dadi beras. Wah. Bojone ngamuk ora ana nafkah pasir dungani dadi emas. Khayal kabeh yakin. Lho nak niru waline ra apa-apa, nak niru khayal ya. Bahaya Gus kok rai-rai ngene diajari tasawuf niku. Mboten maksud kula sing tasawuf tanpa fikih iki cerita. Ya ustaz-ustaze pokoke dicekoki fikih mawon guys. Pokoke mulang tasawuf seprapat jam liyane iku diulang fikih. Kon ngapal syarat rukune salat, njur ngomel dhewe. Bahaya men wae bahaya aja. Ya wadah Imam Syafi'i itu memang bahaya karena tasawuf itu tadi, tasawuf dulu itu makanya masa-masa kita kayak di sarang, tasawuf itu gak diajarkan sama sekali. Hanya Mbah Mun baca kitab tasawuf itu saja yang boleh hanya anak tamat aliyah. Ya di pondok-pondok gitu semua yang boleh itu hanya yang sudah tamat aliyah, tamat ini. Itu aja kiai ini mau rapati tenanan. Masih kiai sepuh ya mbek gremeng wis kabeh pengiran cung wis dunya ora ono artine mbok. Wis gremeng-gremeng sithik. Nek nak mulang fikih temenan. Syarat sae nikah. Sing dadi wali ahakul auliya taswid akun fa abu semua akun sakit ngene-ngene semua pokoke temenan. Syarat sae nikah ngene-ngene. Wong wedoke kudu ora mahram, kudu kholiyatan minan nikah wa minal iddah. Wes pokoke temenan. Karena kalau kamu nggak sah nikahi zina diancam-ancam sidik. Antas apa ora kowe kudu rido. Mbek apa sing digarisno pengiran. Goblok kowe kudu rido. Ora payu rabi kudu rido. Makanya tadi kalau suwun nak pondok-pondok sini itu harus mengkaji fikih. Sing tenanan belajar fikih. Lah soal kok tasawuf itu di hati saja. Atus kula nu nak salat ya standar fikih. Meskipun nanti artinya tasawuf, Allah gak wajib nampa sholat. Allah ya fa'aluma yas. Itu ya sudah sambil lalu aja. Itu tetap standarnya. Makanya trauma-trauma cerita Husain Al-Hallaj, cerita Siti Jenar, cerita macam-macam itu diantaranya karena fikih sama tasawufnya itu tidak imbang. Semenjak itu kiai Jawa trauma. Soalnya germondo kon batik fikih ya, kon belajar fasolatan, pokoknya fikih. Napa? Kalau setuju mek Gus Muhammad kepingine yo fikih. Danane tasawuf tompo wae. Nggih jelas ya kersane. Ah niki kula waos Musnadus Syafi'i. Kersane ngertos asline susahe dadi ulama. Karena memang ijtihad itu bisa ulang lagi, ijtihad itu dari lafaz-lafaz sing ihtimal. Saya ulang lagi dari lafaz-lafaz sing napa? Ihtimal. Kalau wawas ya. Akhbarona Malik an Yahya bin Sa'id an Sulaiman bin Yasar an Ibnu Abbasin wa Aba Salama ikhtalafa fil mar'ah. Jadi dulu ya debat. Jadi yang debat tidak hanya LBM-nya NU itu enggak. Tapi juga dulu sahabat debat. Yang debat Ibnu Abbas sama Abu Salama. Ikhtalafa fil mar'ah sing tanfusu ba'da wafati zawjiha. Tanfusu di sini bimakna talidu. Faqala Ibnu Abbas akhirul ajalih. Faqala Abu Salama idza nafasat manane waladat faqad halat. Baca Abu Hurairah faqala ana ma abni akhi. Yakni Abu Salamah. Jadi dulu debat itu ada yang bela. Jadi yang debat ya ada yang pro, ada yang kontra. Yang debat Ibnu Abbas sama Abu Salamah. Abu Hurairah datang. Kamu ikut mana? Saya ikut ini. Misalnya saya ikut cabang Diwek, cabang Jombang. Saya ikut Rembang. Gus Muhammad saya ikut NTT. Jadi dulu itu ya ada itu. Terus faba'asu Quraiban maula Ibnu Abbas. Ya faba'asu Quraiban maula Ibnu Abbas ila Ummi Salamah yas'aluha an dzalik. Faja'ahum fa'akhbarahum anna qalat waladat Subai'ah ba'da wafati zawjiha bilayalin fa dzakara dzalika li Rasulillah faqala laha qad halalti fangkah. Jadi dulu itu ya adatnya kalau kiai itu ya kadang-kadang isin takut dhewe ngongkon wong.
Ibnu Abbas punya tandalem jenenge Quraib. Nah, Quraib ini yang disuruh tanya Ummi Salamah. Ummi Salamah itu istrinya Rasulullah. Ummi Salamah cerita bahwa Rasulullah pernah fatwa tentang Subai'ah bahwa asal dia hamil meskipun suaminya baru meninggal kok dia melahirkan berarti iddahnya selesai. Artinya yang ayat walladzina yutawaffawna minkum tadi berarti apa? Mukhtassah atau makhsusah selain hamil. Jadi kalau selain hamil iddahnya 4 bulan 10 hari, tapi kalau hamil watul hamli berdasar riwayat tentang Subai'ah napa al-Aslamiyah. Jadi dulu tuh yang ngaji ya susahnya seperti ini. Itu yang cerita debatnya Ibnu Abbas sama Abi Salam. Terus akhbarana Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Seterusnya terus suila anil mar'ah ya tawafa an hazaujuha atau yutafa an hazaujuha wa ya hamilun faqala Ibnu Umar idza wadu'at hamlaha faqad halat. Fa akhbarahu rajulun minal ansar anna Umar bin Khattab qala law waladat wa zaujuha ala saririh lam yudfan la halat. Di sahabat itu dulu kalau supaya hukum itu ekstrim ya ada provokatifnya. Meneh ada lagi wis 16 dino. Kasusnya Subai'ah itu sudah 16 hari. Andai kan suaminya meninggal dan istrinya langsung melahirkan, suaminya belum dikebumikan, itu sudah iddahnya selesai. Jadi bisa resepsi di depan jenazahnya. Jadi dulu sahabat ya ada yang cara ngendikan fikih itu agak provokatif. Law waladat wa zaujuha ala saririh lam yudfan halat. Ya karena sudah watul hamli. Tadi kemungkinannya tadi saking nekate sing wedok atau saking ayune nganti wong kehilangan etika sosial. Mau nak elek wis ora usah iddah wis iddah dhewe no. Otomatis no. Nah, saya ingin ilmu-ilmunya Imam Syafi'i seperti ini spesial tak baca. Jadi saya pernah ngaji Musnad Syafi'i, pernah ngaji kitab Ar-Risalah. Supaya sampean kalau maknani Quran itu tahu bahwa ayat itu kadang-kadang itu seakan-akan berdiri sendiri, padahal itu harus ada konstruksinya. Ada apa? Konstruksinya. Tadi misalnya walladzina yutawaffawna minkum, ternyata itu yang tidak hamil. Padahal ayatnya kan seakan-akan umum, siapapun yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya arba'ata asyhur wa asyra. Sama wal mutallaqatu, asal mutallaqat ya tarabbasna bi anfusina salah satu. Tapi nyatanya yang dawatil hamli ikutnya partai wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamla. Nah, hal seperti ini itu hamba harus ngaji. Kalau ini enggak dikaji ya tadi belajar tasawuf. Wong sing penting atine. Salat sementing eling pangeran. Eling pangeran terus lali rukuk sujud terus salat model piye. Mulane jare wong fikih eling pangeran, nek pangeran wajibno rukuk sujud, terus eling pangeran tok ora jelas ilinge iku piye. Repot. Terus ini yang penting dari kitab Ar-Risalah tadi, naklul amah anil amah. Saya ulang lagi napa? Naklul amah anil amah. Itu Imam Syafi'i senengnya bukan main. Sampai kata beliau, jika itu sudah naklul amah anil amah, itu ada orang yang tanya, itu muta'assif atau muta'anid fiddin. Itu harus kamu lawan karena itu mempersulit agama. Misalnya begini, cara kula, andaikan saya boleh bermadzhab, saya setuju jamaah itu syartus shihah. Pondok saya itu tidak saya wajibkan jamaah, tapi alhamdulillah banyak yang jamaah, hampir semuanya jamaah. Karena saya sering menteror mereka secara ilmu, saya teror. Kalau kamu sowan Mbah Mun saja sendiri tidak berani, sowan pangeran dewi meliti temen. Soalnya tak kayak analogi yang lho kayak sowan kiai dewi ane rawani kok sowan pangeran dewi kok meliti temen. Sesuai bocah-bocah ya isin tenan. Tanpa otoritas keamanan tukang takzir itu, tukang ngecek kamar, senengane nak ziri wong. Mulane keamanan pondok kudu tobat. Wong kok golek saleh wong. Enggak boleh. Itu barokahnya niku Gus Sofi, tak omongi terus. Terus tak beri contoh fikih. Salat Siddatul Khauf itu salat paling susah. Salat dalam kondisi perang, dalam kondisi terancam. Tapi Rasulullah pun salat dan tidak sekedar salat jamaah. Padahal kaifiyah wangele ra karuan. Wa idza kunta fihim faqumta lahum shalat faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu. Terus fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum bas. Itu kan susahnya kayak apa? Hadi salat Siddatul Khauf dan normal salat yang normalnya itu harus tarkul jamaah. Makanya pikirannya Ahmad bin Hanbal, andaikan jamaah itu tidak syartun fi sihhatis salat, la tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Siddatul Khauf.
Andai kan jamaah itu tidak syarat sahnya sholat, pasti Nabi meninggalkan jamaah ketika sholat sidatil. Tapi nyatanya Nabi itu melakukan. Ketika Rasulullah gerah sampai yuhada baina rajulain, ketika ke masjid harus dipapa 2 orang, tetap jamaah. Itu menunjukkan betapa ekstrimnya jamaah. Apalagi masyhur kan, kalau jamaah itu misalnya sholat tempat, misalnya gini, sampai nyupir dhewean, sekali ngantuk tabrakan. Tapi nak sampean jadi penumpang, supirnya profesional, ngantuk, angop, mangan tetep nggon. Jadi sampean jamaah bareng wali kira walillah melok rombongan. Iya kan, masyhur kan ceritanya Syekhona Khalil kalau beliau pas ibu diminta lah. Alkin marah buka. Yo Cio, aku apa mulang, supaya yang tertakoki muni ngenteni rombongan. Maksudnya kira usah jawab kok ngenteni rombongan. Karena kalau satu bis itu yang dimintai pertanggungjawaban hanya supir. Kowe angop ngantuk tetap tujuan. Tapi kalau kamu nyupir sendiri, kamu harus tanggung jawab sendiri. Dan potongan nasib sial mesti guling, yakin. Jadi itu filosofi jamaah itu harus tertanam di hati sehingga nggak butuh tadi keamanan juru takzir tadi kayak. Nah keamanan malah seneng, nah orang yang salah gitu di kegiatan takzir. Repot ya. Nah ilmu itu harus dilatih seperti itu. Saya ulang lagi, ilmu itu harus dilatih seperti itu. Ilmu itu harus berdiri sendiri di atas khauf, di atas ketakutan, di atas. Terus fa'akom talak qasru antaksuru minas sholat. Dulu orang maknani qasr itu ya seperti di fikih, sholat 4 jadi 2, sholat apalah. Tapi kalau Ibnu Jarir atau Bari maknani qasr itu begini. Ketika syiddatil khauf itu ada qasrus sholat. Maknani qasrus sholat itu yang dulu harus menjadi tidak harus. Misalnya sholat itu harus bersih dari najis. Tapi khusus syiddatil khauf meskipun kamu hamilus saf dan saf itu ada dam makfu. Berarti syaratnya dikoser. Artinya aturan sholat yang harus apa? Bersih dari darah atau dari najis, syarat itu dihilangkan atau dicendak, dikurangi menjadi tidak wajib. Yang dulu syaratnya sholat tidak boleh salah sukharokatin mutawaliyatin, sekarang dihilangkan bahkan boleh fauqa salas. Itu cara Ibnu Jarir. Jadi antak suruh minas sholat bukan sekedar jumlahnya 4 menjadi 2, tapi qasrus syurut wal wajibat. Yang dulu syarat menjadi tidak syarat, yang dulu wajib menjadi tidak wajib. Itu kalau tidak ilmu tidak bisa. Tapi nak mau mengkaji tasawuf malah takut. Orang supaya menang mau coba ya. Terus mau coba hizib apa ya. Saya takut. Jausan Mbak Saifi mandindi. Wal full takut santri ngoten. Gus, jausan Mbak Saifi mandindi. Tak jawab. Ya mandi sing disembadani pangeran.